Apakah kita dalam pertimbangan untuk melakukan ini atau yang itu? Mana yang paling pas, atau apakah menyerah saja karena kurang yakin? Apakah pernah atau sementara kita dalam situasi seperti ini? Jangan lewatkan pelajaran hari ini. Semoga kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Beri yang Terbaik untuk Tuhan. Untuk liriknya bisa dilihat di bagian deskripsi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Jumat 3 Juli 2026. Pelajaran yang pertama di triwulan yang ketiga. Pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Korintus, dalam buku Kisah Para Rasul yang diterbitkan tahun 1999, halaman 205 sampai 214. Dalam mengkhotbahkan Injil di Korintus, Rasul itu mengikuti jalan yang lain dari yang ditandai oleh pekerjaannya di Athena. Ia mengambil keputusan untuk menghindarkan perbantahan dan perbincangan yang rumit dan tidak mengetahui apa-apa di antara orang Korintus selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus memang meraih keberhasilan, tetapi ia meragukan kebijaksanaan untuk membangun sebuah jemaat dari bahan yang ia temukan di sana. Ia menganggap Korintus sebagai ladang pekerjaan yang sangat meragukan dan memutuskan untuk meninggalkannya. Ketika ia sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan kota itu menuju ladang yang lebih menjanjikan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan pada malam hari dan berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman sebab banyak umatku di kota ini." Paulus memahami ini sebagai perintah untuk tetap tinggal di Korintus dan jaminan bahwa Tuhan akan memberikan pertumbuhan pada benih yang ditaburkan sebuah jemaat besar berdiri di bawah panji Yesus Kristus. Tercatat bahwa Paulus bekerja selama 1 tahun 6 bulan di Korintus, namun usahanya tidak terbatas secara eksklusif di kota itu. Ia menjadikan Korintus sebagai markasnya. Beberapa jemaat pun didirikan. Ketidakhadiran Paulus dari jemaat-jemaat yang ia layani sebagian digantikan oleh surat-surat yang berbobot dan kuat yang pada umumnya diterima sebagai firman Tuhan.
Surat-surat ini dibacakan di jemaat-jemaat. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, Paulus yakin bahwa ia adalah Rasul Yesus dan bahwa panggilan ini berasal dari Tuhan. Mengapa begitu penting untuk mengetahui siapa diri kita dan apa panggilan kita? Kedua, untuk sesaat Paulus merasa ingin menyerah dalam pekerjaan misinya di Korintus dan meninggalkan kota itu. Apakah yang menyebabkan ia berubah pikiran? Bagaimanakah hal ini dapat membantu kita ketika kita merasa ingin menyerah pada sebuah proyek misi? Namun, mungkinkah ada saatnya kita harus melakukannya? Ketiga, anggota jemaat di Korintus sangat dipengaruhi oleh budaya di sekitar mereka. Ini juga merupakan kenyataan yang gamblang di antara kita saat ini. Bagaimanakah kita bisa berada di dalam dunia dan tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup? Apakah cara-cara lain yang memengaruhi gereja kita secara negatif oleh budaya sekitar? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada hari ini, di mana kami dapat mempelajari bagaimana Engkau menguatkan Paulus di saat dia berada dalam situasi bingung apakah dia akan melanjutkan atau meninggalkan. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana Engkau sendiri yang menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya bahwa jaminan keberhasilan bersama-sama dengan dia. Ya Tuhan, kami yakin Engkau yang sama, yang bersama-sama dengan Paulus, yang memberikan jaminan kepadanya. Engkau adalah Allah yang sama, bersama-sama dengan kami di zaman ini, dalam situasi apapun yang kami hadapi saat ini. Bagi mereka yang dalam kebingungan, kiranya Engkau menguatkan ya Tuhan dengan jaminan-Mu. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu setia bagi kami, walaupun kami yang sering tidak setia kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Jumat 3 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.